Halo semuanya, saya Jessica Stefani dari kelas PSKN 24A dengan NIM 42432100052. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian ideologi terlebih dahulu. Nah, pertama, ideologi ini berasal dari kata idea atau gagasan atau cita-cita dan logos yang artinya ilmu. Jadi ideologi ini artinya adalah ilmu tentang ide-ide dasar atau sistem nilai dan cita-cita yang ingin dicapai. Nah, ideologi memuat keyakinan, gagasan, nilai, tujuan, serta cara mencapainya. Nah, contoh fungsi awal ideologi ini adalah menjelaskan realitas, memberikan orientasi hidup, dan mengarahkan tindakan. Selanjutnya, unsur-unsur ideologi. Yang pertama, keyakinan. Jadi, nilai dan gagasan yang diyakini kebenarannya. Yang kedua, mitos, di mana keyakinan optimistik bahwa tujuan dapat dicapai melalui cara tertentu. Dan yang ketiga, loyalitas, di mana tuntutan keterlibatan dan kesetiaan pendukung ideologi. Lalu selanjutnya, karakteristik ideologi. Yang pertama, muncul dalam situasi krisis sosial politik, lalu memiliki pola pemikiran sistematis dan terstruktur, lalu mencakup ruang lingkup luas dan beragam, dan mengandung strata pemikiran dari gagasan teoritis sampai slogan sederhana, dan menjadi pedoman dan penyatu kelompok maupun masyarakat. Selanjutnya, fungsi ideologi ini secara umum adalah memberi legitimasi pemerintah, menjadi alat kritik terhadap kekuasaan, mengatur hubungan manusia maupun antar masyarakat, lalu memberi kepastian nilai dan pedoman hidup, dan menjadi kekuatan integratif dan pengendali konflik. Selanjutnya, fungsi ideologi secara detailnya adalah yang pertama adalah melengkapi struktur kognitif, yaitu membantu memahami realitas, lalu menjadi panduan tingkah laku dan menentukan tujuan hidup bagaimana ke depannya. Nah, yang ketiga adalah sebagai lensa atau cermin atau jendela membentuk identitas bangsa. Dan yang keempat, mengendalikan konflik dan memupuk integrasi sosial. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar etika, kekuasaan, dan pedoman politik. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama ada fasisme, lalu ada komunisme, ada liberalisme, dan ada ideologi Islam, dan yang terakhir adalah Pancasila yang merupakan ideologi yang dianut di Indonesia. Selanjutnya ada ideologi fasisme. Ciri-cirinya adalah pemerintahan totaliter oleh elit dan menolak rasionalitas dan persamaan manusia, yang dimana mengedepankan militarisme, nasionalisme, ekstrem, dan kekerasan, dan menolak hukum internasional. Contoh negaranya adalah Jerman Nazi dan Italia Mussolini. Selanjutnya masuk ke ideologi komunisme. Nah, ideologi komunisme ini ciri-cirinya adalah sistem totaliter, di mana negara menguasai seluruh aspek kehidupan, dan di mana dia merupakan anti agama, jadi manusia tidak diciptakan oleh Tuhan, gitu. Pemikiran ideologi komunisme ini. Lalu satu partai, yaitu merupakan partai komunis, lalu ekonomi itu milik negara tanpa hak milik individu, dan sentralisme demokratis dengan disiplin ketat. Lalu ada ideologi liberalisme, ciri-cirinya yaitu menjunjung kebebasan individu, yang dimana pemerintahan berdasarkan konstitusi dan persetujuan rakyat, menolak kediktatoran dan dogmatisme, lalu ekonomi pasarnya bebas dengan kompetisi individu dan berlandaskan rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya, ideologi Islam. Nah, ideologi Islam ini pokok ajarannya adalah tauhid, yaitu percaya satu Tuhan, yang dimana persaudaraan dan persatuan umatnya sangat kuat, dengan musyawarah dan mufakat, dengan persamaan manusia yang merata, dan etika kerjasama dan keadilannya yang kuat dan berdasarkan wahyu atau Al-Quran. Jadi pokok ajarannya itu berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini kita anut di Indonesia, yang berasal dari nilai hidup bangsa Indonesia yang dilihat dari adat, budaya, agama, dan bersifat terbuka, humanis, religius, demokratis, dan tentunya adil. Yang dimana mencita-citakan masyarakat untuk berketuhanan dan toleran, menjunjung kemanusiaan,
bersatu, mengutamakan musyawarah, dan berkeadilan sosial. Yang dimana ini merupakan sesuai dengan isi Pancasila. Nah, kekhasan ideologi Pancasila adalah yang pertama, berbasis ketuhanan dan moralitas. Dan jadi ini menyeimbangkan hak dan kewajiban, lalu mengutamakan persatuan, bukan kepentingan individu maupun kelompok, lalu demokrasi berdasar musyawarah, bukan suara mayoritas semata, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama, dimensi realitas, di mana sesuai kondisi masyarakat Indonesia bagaimana. Yang kedua, dimensi idealitas, jadi memiliki cita-cita luhur. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu terbuka terhadap perkembangan zaman yang semakin lama semakin banyak kemajuan. Nah, pentingnya Pancasila di tengah ideologi lain ini merupakan filter dan penuntun moral bangsa, lalu mencegah pengaruh negatif ideologi asing seperti narkoba, korupsi, radikalisme. Lalu selanjutnya adalah memberi fondasi kehidupan nasional yang stabil dan menguatkan identitas bangsa di era globalisasi dan hedonisme pada saat zaman modern ini ya. Lalu selanjutnya, upaya mempertahankan ideologi Pancasila. Yang pertama, upaya yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan nyata. Yang kedua, melaksanakan Pancasila secara konsisten. Dan yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Keempat, menempatkan Pancasila sebagai moral dan jati diri bangsa. Dan yang kelima adalah pendidikan politik yang menumbuhkan wawasan kebangsaan. Jadi kesimpulannya adalah dari materi yang saya jelaskan ini adalah Pancasila ini merupakan ideologi negara yang bersumber dari jati diri bangsa Indonesia itu sendiri, dari budaya, adat, agama. Nah, yang dimana mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Lalu, berbeda dengan liberalisme, komunisme, dan fasisme karena berkarakter humanis, religius, dan mengutamakan gotong royong yang mencapai musyawarah mufakat, lalu menjadi pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah tantangan global. Berakhirlah sudah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.